Hai, halo teman-teman, kembali lagi dengan aku di sini Mr. Han. Oke, di video kali ini kita bakal nge-reaction tentang animasi lagi nih teman-teman ya. Yap, kali ini kita bakal nge-reaction tentang animasi dunia bus ya guys ya. Wah, ini udah lama banget sih. Karena untuk beberapa video terakhir itu kita kebanyakan nge-reaction tentang dunia lokomotif ya guys ya. Atau tentang perkereta apian kayak gitulah. Dan sekarang akhirnya ada salah satu animasi bus yang udah update nih guys. Atau baru aja upload. Yang udah kita tunggu-tunggu banget ya. Darinya dunia loko belajar mengemudi part 2. Ya, jadi ini tuh lanjutan daripada video sebelumnya. Mungkin buat yang belum nonton ya untuk part satunya, silakan nonton dulu. Ntar linknya bakal aku taruh di deskripsi. Ya biar nyambung aja guys alur ceritanya. Ini by the way aku mohon maaf banget ya kalau lama nggak upload guys, karena di Kalimantan lagi sering banget mati lampu anjoy. Hampir setiap hari guys, cuman waktunya aja yang berbeda. Kadang pagi ya, kadang siang, kadang malam. Ya akhirnya untuk aku yang kerjanya perlu banget dengan listrik, ya udah bakal terhambat ya guys ya, bakal kecolongan guys. Makanya dalam seminggu terakhir aku kayaknya baru upload 2 video dah, atau 3 video ya. Ini kayaknya bukan mati lampu bergilir lagi, tapi hidup bergilir guys. Oke, langsung kali untuk masuk reaction videonya. Tapi seperti biasa nih kita bakal absen dulu ya untuk yang kemarin udah hadir di live premiere video-video aku ya. Oke, yang pertama ada Alpha G9G, ada Angkasa Official di posisi kedua, ada CC 201 Railfans, lanjut ada Railfans D1KW, ada Alvino Vino X8F, ada Dava Vatarian, ada Bus X-Truck, ada Nazril F8M, lanjut ada ECR F5DAY, ada Sima and Friends, ada Arsa 07, Alka 07N7 Sukamasako lah, kenapa enggak Raiko ya. Dirga Pra 44, ada Infinix X Stepku, ada Kevin Dwi Andika, Malaudin Lutfi, ada Cupang Anggora juga, ada Brili Official, Ritz JB, ada Muhammad Arif, ada Admin Assassination, Feral Fans Daup 8, ada Duri Edits 574, Faris RF Daup 2 Bandung Railway, ada Railfans Brawlin, Arkan Keren, Fajar O7, ada Adit Radit, ada Khairul Azam, KA Krakatau, RF Daup 7 ARJ Jombang, ada Okta Maulana, Nabil Andini, ada Muhammad Zahwa Nabrori, Arya CC 206, Rahaf Rahardian, Bilal Gifta, ada Nanang TR3WC, ada Rafahmun RBLX atau Roblox, ada Suprianto J6Q. Lanjut ada Faris RF Daup 2 Bandung Railway, ada CC 201 Railfans, Railfans Brawlin, ada Zafran Railfans Daup 6 Yogyakarta, Alka 07 Filipina Gabwits, Fadli GG 12, Aswin Safidi, ada CC 206 juga, ada Tri Murni Asih, ada Reino Barak, Yusuf Abdullah, ada Gembo Chill, Mauladin Lutfi, Rafwat, ada Queenland Queensan, Ryan Family 4. Lanjut ada Alpha G9G lagi, Filipina Gabwits, ada Satria Mandala, Mauladin Lutfi lagi, Muhammad Rizky Gaming 03, Riyadi 868, ada Bus X-Truck, ada Aswin Safi 56, Asrof 1122, ada Patrisus Arka, ada Julian Dewi, Fikri Putra Kurnia, ada Rizal Kemi, ada Rohman Ainul Yakin, panggil saja Indo F2I. Lalu yang terakhir ada Mbak Samidi 22, dan masih banyak lagi, cuman aku nggak bisa sebutin semuanya teman-teman ya. Yap, kali ini ada sekitar 70 penggemar top yang aku absen guys. Oke, langsung kita untuk masuk ke reaction videonya kan. Let's go. Oke, belajar mengemudi part 2. Kata papa, jalan tol itu bahaya. Banyak truk besar dan mobil-mobil ngebut. Makin Tenang Excel aja, ya. Axel. Selama kita mengikuti aturan, jalan tol tidak berbahaya. Ayo. Itu suara Timo ya, yang ngasih tahu ini guys, Excel yang lagi ketakutan ya buat masuk ke jalan tol. Karena dia kecil banget. Oke. Cooling REV ya. Lucu deh. Wah. Kiri kanannya besar betul. Bagaimana ini? Tolong. Kita tolong. Hei Axel, lewat sini. Nah, ada Timo guys. Nah. Wah, jalan
jalannya lebar banget Loh, ya. Iya, ini. enak banget buat ngebut ini. Loh, Emo, ayo mau ngebut. balapan. Siapa takut? Oke, dari sini. 3, 2, 1. kau curang, tunggu. Tiba-tiba. Hei, tidak boleh balapan di jalan tol. Tidak boleh balapan di jalan tol, iya betul. Apa nih? Oh, jalur lambat. Permisi, maaf. Bukankah lajur kanan hanya untuk mendahului? Ah, Fokus betul. saja pada lajurmu, anak kecil. Dikasih tahu ngeyel ya. Wah, enak juga ya jalan tol. Mulus, lurus, anginnya sepoi-sepoi. Betul. Aduh. Hah? Ada lubang. lubang? Ada lubang. Hah? Kenapa banyak sekali lubang? Wah, banyak lubang guys. Kenapa banyak sekali lubang? Wah, ini pernyataannya sangat menyentil banget sih. Dimana udah jelas ya guys, ini gambaran daripada jalan tol Indo banget. Itu beritanya aja banyak banget ya guys ya, bertebaran di mana-mana. Jadi ya kagak usah bingung lagi udah. Kagak usah terkecoh lagi guys dengan fakta-fakta yang ada. Sebenarnya jalan tol berlubang ini bahaya banget sih. Apalagi kan jalan tol itu kan didefinisikan untuk yang kenceng-kenceng ya guys ya. Jadi ya bahaya banget waktu kecepatan kenceng ya misalnya ketemu sama lubang. Tapi ya pasti ada lah ya momen berlubang itu karena emang yang lalu lalang itu pada besar-besar guys untuk kendaraannya. Jadi ya pasti bakal ada berlubang lah. Cuman tergantung kualitas daripada aspalnya juga sih, cepat atau lambatnya aja guys. Bener juga ya. Nah ini nih yang balapan tadi guys. Jangan senang dulu, kau akan kubalap. Kau akan kubalap katanya. Kocak banget nadanya. Nah kan ada truk berhenti. Oke, untungnya kagak celaka guys. Dadah Jiko. Disalip dong. Oke, kembali ke Excel nih. Kenapa banyak truk parkir di bahu jalan tol? Biasanya mereka lagi istirahat atau untuk mendinginkan rem. Mendinginkan rem. Baiklah anak-anak, 2 km lagi kita akan keluar tol. Oke, Siap-siap, rapatkan Kapitra Eri barisan. ya. Siapa? Ini guys suaranya Pak Pitra Eri ya. Oke, sekarang udah memasuki puncak nih guys. Oh, kok FPS-nya kayak ngedrop ya? Atau sengaja ini? Tuh kan, kayak ngedrop gitu guys FPS-nya. Sengaja kayaknya ya. Oke, sudah sampai di puncak nih. Oke, banyak banget yang apa itu guys, nawarin villa. Angin. Mana? Oh iya. Aku mau yang warna Oke, pada beli. Aku pilih yang orange. Beri kincir angin kayak anak bayi aja. Wah. Iya kan, Mo? Lah, hilang. Aku mau yang merah. Hah? Dasar. Warna coklat ada nggak ya? Tiba. Oke, pada pakai kincir angin semua guys. Katanya kayak anak kecil, tapi mau beli yang warna coklat ya betul. Oke. Tiba-tiba Baik mau yang anak-anak, warna kita coklat. sudah sampai di area festival. Oke, Bapak beli tiket sampai. dulu, kalian tunggu di pinggir sini, jangan Aha. menyeberang jalan. Saya Pak Eri. Oke. Wah, lihat Siap, Pak kanan Eri. kiri, hijau semua. Ini kebun Wah, teh ya, luas banget. Kalau masuk sana, kayaknya aku bisa nyasar. Gak Pemandangannya mungkin, bodimu gokil. kan besar, bisa langsung kelihatan. Iya juga ya. Iya juga ya. Oke. Emo, ayo lihat dari seberang sana. Oh, itu. Kayaknya lebih bagus. Jalan Oh. menanjak itu. Iya, dari sana pasti pemandangannya lebih keren. Ayo ke sana. Wah, mau ke sana guys. Itu jalan buat ini ya, darurat ya guys ya. Buat ngerem misalnya ya. Ah, betul, jalur penyelamat guys. Wah, benar kan? Dari sini bagus banget. Iya, Wih, semuanya betul. kelihatan dari sini. Sejuk sekali udaranya. Loh, Hah? ya terbang. Kincirku. Ya, terbang guys kincirnya. Terbang kemana nih? BG,
Oke, ada yang bego. Wow, apa ini? Wow, Ya. Woi, ketabrak dong. Oh, enggak ya. Enggak, guys. Aduh, sakit. Oh, cuman Tidak bisa masuk. bergerak. Nyungsep ya. Wah, untungnya kagak ketabrak ya guys ya. Sama dua bus kecil itu tadi. Wah, kalau ketabrak sih itu bahaya banget teman-teman. Nah, karena untuk truknya sendiri tadi yang oleng dan masuk ke jalur penyelaman itu besar banget ya. Hino 500 deh kayaknya tadi. Yang mana kalau sampai menimpa dua bus itu tadi, wah auto kagak selamat udah. Ya sebenarnya ini salah dua bus kecil itu tadi sih guys, karena nongkrong di tempat yang mana seharusnya tidak boleh ada kendaraan lain ya. Karena itu tuh untuk jalur penyelamat guys, atau jalur darurat. Momennya itu biasanya dipakai waktu ada kejadian remblong ya. Jadi dialihkan untuk naik ke jalur itu biar kerem otomatis guys. Apalagi tadi di bawahnya ada pasirnya ya guys ya, jadi ya memperlambat lah laju daripada kendaraan yang bisa alami remblong. Nah, sedangkan yang berdua tadi nongkrong di atas itu bahaya banget guys. Kalau misalnya ada kejadian kayak gitu tadi ya. Jadi ya jangan ditiru ya guys ya, jangan nongkrong di tempat yang tanjakan kayak gitu tadi guys. Betul. Oke, Festival Kembang Api Puncak 2026. Rasanya Oke. Tadi jadi terbayar. Senang akhirnya ikut sampai sini. Oh, ini malam harinya. masih semua. Masih penuh pasir. Gatal. Oke, badannya kemasukan pasir semua katanya. Oke guys, selesai sudah ya untuk alur cerita daripada belajar mengemudi part 2 kali ini. Dan akhirnya ya, mereka tiba juga guys di puncak untuk menikmati festival kembang api. Mantap ya. Dengan berbagai drama yang terjadi guys, khususnya untuk di episode pertama. Nah, untuk di episode kedua kali ini, kayaknya ada alur cerita yang menarik nih. Dimana ada momen sebuah truk yang tadi masuk ke jalur penyelamat ya teman-teman ya. Ini kayaknya momennya mirip-mirip dah dengan yang terjadi di dunia nyata atau di dunia beneran guys. Jadi ya kita coba bahas nih guys, kita coba bandingkan juga ya di antara dua kejadian ini. Oke, jadi untuk ceritanya itu bermula dari sebuah insiden truk yang mengalami remblong teman-teman, terjadi di jalur flyover Kretek, Kecamatan Paguyangan, Jalan Utama Tegal, Purwokerto ya, pada Kamis tanggal 7 bulan 10 2021. Beruntung katanya, sopir truk trailer berhasil mengarahkan kendaraannya menuju jalur penyelamat yang berjarak sekitar 1 km dari flyover Kretek. Ya, jadi ceritanya ini udah lumayan lama, dimana terjadi sekitar 5 tahun yang lalu, teman-teman. Tepatnya pada 2021 ya. Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan truk trailer bernomor B9823PEH yang menarik kontainer bermuatan ikan melaju dari selatan atau Purwokerto menuju utara Tegal. Pengemudi truk bernama Rosim, umur 44 tahun, menuturkan truknya mengalami kendala pengereman saat menuruni jalur flyover Kretek. Remnya jadi bangka katanya, atau keras ya, padahal posisi persneling itu di posisi ketiga. Dan beruntung ya, jarak dengan kendaraan di depan itu cukup jauh, kata Pak Rosim. Dia mengaku rutin melintasi jalur Bumi Ayu Paguyangan ini sehingga mengetahui adanya jalur penyelamat. Meskipun truk trailer yang dikendarainya sempat oleng, namun Rosim berhasil mengarahkan kendaraannya ke lokasi tersebut agar berhenti. Saya rutin katanya kirim barang dari Cilacap menuju Jakarta. Jadi paham ya, di sini ada jalur penyelamat, kata Pak Rosim lagi. Menurut saksi ya, laju kendaraan besar ini baru dapat berhenti setelah bagian depannya menabrak tembok pengaman di ujung jalur penyelamat. Selain kondisi jalur menurun panjang semenjak flyover Kretek, beban muatan juga diduga membuat truk sulit untuk dihentikan. Saya bawa ikan katanya sebanyak 27 ton guys. Wah, itu berat banget sih. Dari Cilacap menuju Jakarta ya. Meskipun sudah naik jalur penyelamat, tapi truk belum mau berhenti nih sampai akhirnya menabrak ujung tembok. Mungkin jalurnya itu kurang panjang ya guys ya. Jadi nggak cukup untuk menghentikan truknya. Akhirnya nabrak ujung daripada tembok jalur penyelamatnya. Pihak kepolisian setempat pun bergerak cepat ya ke lokasi kejadian dan membenarkan terjadinya insiden tersebut. Dikatakan kegagalan fungsi pengereman sebagaimana pengakuan pengemudi menjadi penyebab truk terpaksa harus masuk jalur penyelamat.
Sopir sudah tidak bisa menguasai kendaraan katanya. Saat memasuki flyover dari arah selatan, ia menggunakan gigi 3 guys. Lalu pada jalan menurun, dirasa truk masih terlalu kencang, supir berniat memindahkan ke gigi 2. Ini fungsinya mungkin supaya engine brake kayak gitu ya, biar kecepatan truk itu sedikit melambat. Tapi tidak berhasil teman-teman, alias nyangkut ya, hingga kembali masuk ke gigi 3 dan kemudian remnya blong, kata salah satu polisi. Kasat lantas menghimbau nih kepada pengemudi dengan beban muatan berat untuk sangat berhati-hati saat melalui jalur antara Purwokerto menuju Tegal tersebut. Hal ini lantaran katanya jalur tersebut rawan terjadi kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar dengan beban muatan berat. Kami juga meminta katanya kepada warga yang ada di sekitar jalur untuk senantiasa waspada nih, mengingat aktivitas kendaraan cukup tinggi di jalur ini. Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa ya, namun insiden tersebut membangkitkan rasa trauma warga atas deretan insiden yang pernah terjadi sebelumnya. Beruntung katanya tadi supir bisa mengarahkan ke jalur penyelamat yang baru saja selesai pembangunannya. Kalau tidak, kejadian bisa lebih parah lagi, kata seorang warga. Dikatakan meski saat ini sudah terdapat 2 jalur penyelamat di sepanjang jalan, mulai dari flyover Kretek ke arah utara hingga simpang 3 Jalan Lingkar Bumi Ayu, namun intensitas kendaraan besar yang melintas di jalur tersebut cukup membuat warga was-was. Oke, jadi pesan mungkin ya untuk para pengemudi ya, khususnya kepada pengemudi yang membawa kendaraan besar, agar mengecek terlebih dahulu keadaan kendaraan ya sebelum jalan, seperti mesin mungkin ya, tekanan ban mungkin ya, terus muatan dan rem juga nih yang berfungsi dengan baik. Itu perlu dipastikan semua tuh. Lalu hindari menggunakan kendaraan yang dirasa tidak layak jalan guys. Jadi jangan dipaksakan teman-teman ya. Dan pastikan juga nih untuk supir itu menguasai kendaraan ya guys ya. Jadi kalau misalnya ada kejadian yang sifatnya refleksnya itu udah refleks yang terbiasa kayak gitu lah ya. Bukan refleks yang gegabah teman-teman. Nah itu dia teman-teman untuk cerita yang kayaknya mirip lah ya dengan cerita di animasi Dunia Loko episode Belajar Mengemudi part 2 ini tadi. Jadi ada kejadian nyatanya juga guys, dimana ada sebuah truk yang emang masuk ke jalur penyelamat itu tadi. Dan itu momennya juga kemarin cukup viral sih, dan videonya lumayan banyak ya di media sosial. Oke guys, mungkin cukup sampai sini saja untuk video kali ini. Terus banyak nih untuk Dunia Loko yang udah mengizinkan aku untuk reaction animasinya. Sukses selalu ya. Dan terus banyak juga nih untuk kalian yang udah setia menonton videoku sampai habis. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.